Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca satu ayat yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Mazmur ke-56 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftar? Ya, saya ulangi. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bagaimana perjalanan Daud dari seorang gembala menjadi seorang raja. Bahkan dicatat di dalam Alkitab bahwa Daud adalah seorang yang paling dikasihi Tuhan, yang paling berkenan. Dari seorang gembala menjadi seorang raja, dan perjalanannya itu dari seorang gembala menjadi seorang raja bukanlah sesuatu perjalanan yang mulus-mulus. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-56 tadi di Mazmur, justru Daud mengatakan bahwa sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud merasa tertekan pada saat itu di mana dia ada di dalam tawanan orang Filistin. Dia merasa berat sekali hidupnya. Dia merasa tertekan sekali. Perjalanan hidupnya itu tidaklah nyaman. Ya, bahkan dia mengatakan, sengsaraku, kau taruh di kirbatmu. Nah, di sini ada dua kata, yang sengsara dan air mata. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa dunia ini isinya adalah kesengsaraan, kesulitan, kesusahan, penderitaan. Ya, saya akan buktikan. Buktinya banyak orang mencari kebahagiaan. Yang sudah bahagia mau cari lagi yang lebih bahagia. Ya, itu artinya apa? Bahwa di dalam diri manusia itu penuh kesengsaraan, penuh ketidakcukupan, penuh dengan kekurangan. Nah, bukankah kekurangan, ketidakcukupan, dan merasa tekanan-tekanan itu datang yang menghimpit, yang membelenggu, itu adalah sesuatu sengsara? Itu adalah kesengsaraan manusia. Jadi manusia pada dasarnya adalah manusia yang berdosa, sehingga kesengsaraan ini selalu mengikuti setiap orang. Sama seperti Daud. Sekalipun dia adalah seorang raja, tetapi hidupnya pun tidak seperti yang kita pikirkan. Dan banyak hal juga kita menginginkan sesuatu, tatkala sudah diberikan ternyata bukan itu yang kita inginkan, atau bahkan masih kurang untuk sesuatu yang mesti kita cari lagi untuk kita penuhi. Jadi hidup ini memang penuh sengsara, penuh kesengsaraan. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa setiap orang selalu mencari kebahagiaan, mencari kenikmatan. Bukankah kalau kita berdoa juga minta Tuhan untuk menghindari kesulitan, menghindari masalah, memohon Tuhan untuk menyelesaikan masalah? Bukankah kita seperti itu? Daud juga berkata, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, dan air mataku engkau taruh di kirbatmu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu kirbat itu adalah sebagai
sesuatu benda ya, itu botol atau yang terbuat dari kulit seperti itu di zaman Timur Tengah, orang-orang Timur Tengah pada zaman itu memang sangat sering menggunakan itu, bahkan itu menjadi kebudayaan mereka. Ya, untuk misalkan kalau ada masa berkabung, air mata itu ditaruh di kirbat untuk mengenang kesedihan, mengenang kesusahan, mengenang himpitan-himpitan hidup. Tetapi saya mau katakan, apapun yang kita taruh seperti air mata ke dalam kirbat pada zaman itu adalah untuk mengenang kesedihan, untuk mengenang orang-orang yang sudah meninggalkan, sehingga air mata itu keluar lalu disimpan di kirbat. Supaya apa? Supaya mengingat-ingat betapa sedihnya seseorang yang sudah ditinggalkan atau kehilangan hidup atau kehilangan sesuatu yang dicintai, dikasihi. Tetapi kabar baik hari ini saya mau katakan, sekalipun air mata yang saudara dan saya keluarkan ditampung di kirbat, tetapi bukan untuk dikenang, bukan untuk dirasakan kesusahan itu berlangsung terus-menerus, kesedihan itu terus ditatapi. Tetapi saya mau katakan, Yesus sudah datang ke dunia ini dan bahkan mati di atas kayu salib menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga air mata apapun ditaruh kirbat sekalipun hanya untuk Tuhan bertindak, bukan untuk kita menangisi, ya, bukan untuk kita meratapi, tetapi di situ justru ada satu kesempatan, bahkan ada satu kemungkinan, bahkan ada satu kepastian bahwa Tuhan Yesus akan membereskan, menyelesaikan. Ya, tetapi tetap ditampung. Tuhan akan menampung air mata kita. Tetapi bukan untuk kita meratapi kesedihan itu terus-menerus. Tetapi dipakai untuk Tuhan bertindak pada saat air matamu, air mataku sudah penuh di dalam kirbat itu, maka Tuhan akan bertindak. Persoalannya adalah setiap orang Tuhan memberikan kirbatnya masing-masing. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Jadi kalau air mata itu belum penuh, Tuhan tidak bertindak. Ya, tentu kalau yang kecil cepat penuh, Tuhan akan bertindak. Tetapi yang makin besar harus menunggu. Setiap kirbat yang diberikan kepada setiap orang itu berbeda. Makanya kesengsaraan setiap orang itu berbeda. Ada yang kok Tuhan bertindak dengan cepat. Ada yang harus menunggu tahun bertahunan, harus tunggu sekian lama, baru Tuhan bertindak. Tetapi tidak apa-apa. Satu hal yang saudara harus ingat, air mata kesengsaraan saudara-saudara ditampung di kirbat Tuhan. Bukan untuk diratapi, bukan menjadi kesedihan yang terus-menerus, tetapi untuk mempercayai, untuk menjadi kita percaya bahwa satu hari air mata itu penuh di dalam kirbat itu, Tuhan akan bertindak. Kapan waktunya? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tidak ada seorang pun tahu. Tetapi jaminannya pasti Tuhan bertindak. Hanya kita percaya kepada Dia. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap saudara-saudara, setiap orang, baik saudara maupun saya, juga mengalami kesengsaraan. Ya, kalau saya boleh bercerita sedikit, sekalipun saya sudah memberitakan Injil di tahun 2000-an di Radio Pelita Kasih selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Tuhan tidak membebaskan kesengsaraan itu. Sekalipun saya sudah menulis di majalah Narwastu di tahun 2000-an selama 10 tahun di halaman depan,
bukan berarti Tuhan membebaskan dari kesengsaraan, dari kesulitan, atau dari ketidaksukaan atau kesesakan. Tuhan tidak peduli dalam hal soal kita sengsara atau tidak. Tetapi yang penting adalah Tuhan peduli bagaimana memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendaknya. Ini yang paling penting. Ya, saudara-saudaraku, 10 tahun saya memberitakan Injil di Radio Pelita Kasih. Tetap masalah itu harus datang. Dan kalau dia sudah datang, kita harus menghadapi. Jangan menghindar dari masalah. Karena masalah yang ada adalah Tuhan izinkan. Sehingga kalau kita menghindar, masalah itu tidak hilang. Dan dia akan terus datang. Dan dia akan terus mengejar sampai kita bisa menghadapi dengan baik. Sampai Tuhan punya maksud tujuan, punya rencana tergenapi di dalam hidup saudara-saudara. Jadi jangan menghindar. Daud berkata, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Jadi jangan khawatir. Seberapa banyak sengsara yang saudara mengalami, saudara dapatkan di dalam hidup ini. Entah orang menjahati kita. Entah saudara ditipu oleh orang. Entah utang saudara tidak dibayar. Apakah Tuhan akan tinggal diam? Saya mau katakan, 20-an tahun saya memberi pinjaman rumah kepada seorang hamba Tuhan. Dan tatkala saya mau ambil kembali, tidak bisa. Apakah itu bukan sebuah kesengsaraan? Kekecewaan? Tidak bisa. Sehingga saya harus menunggu 8 tahun kemudian setelah masuk di dalam perkara, ya, lapor ke polisi untuk membuktikan apakah seseorang yang tidak punya hak, yang menempati rumah orang, dan tatkala dia tidak mau keluar, itu ada hukuman atau tidak. Hanya saya mau melihat seperti itu. Dan hanya saya mau mengetahui hukum dunia ini seperti apa. Tetapi kekecewaan kembali saya dapati. Ya. Saya sudah katakan kepada pihak berwajib, jangan menambahkan pasal. Dan saya juga tidak mau dia dipenjara. Saya hanya mau rumah ini kembali. Tidak kembali selama 8 tahun. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin rumah ini kembali karena saya butuh. Tetapi saya bertanya kepada Tuhan. Saya sementara masih ada rumah berlindung untuk perlindunganku. Tempat aku boleh tidur dengan damai. Tetapi apakah orang ini kalau diusir Tuhan dia punya tempat? Tuhan tolong. Tetapi kalau juga tidak ada, lalu saya ingin rumah itu kembali kepada saya. Lalu bagaimana Tuhan? Akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar. Tidak lama-lama, 8 tahun berperkara secara hukum dunia, tetapi hukum Tuhan hanya dalam 1 bulan. Dengan kesadaran sedikit dari dia, dengan memberikan satu pengertian yang lebih dalam, waktu yang ditentukan tidak dipakai. Bahkan orang itu keluar lebih awal. Bukankah ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa? Oleh sebab itu teman-teman, ku yang sekarang berada di dalam himpitan, dan saudara-saudaraku yang ada di dalam kesengsaraan, di dalam hal apapun, keluarga, percecokan, perkelahian, KDRT, di dalam bisnis, utang tidak dibayar, bisnis menurun, keuntungan merugi,
percayakan kepada Tuhan. Jikalau saudara-saudara punya kondisi seperti itu, jangan takut. Karena saya pun mengalami. Saya mengalami. Dan banyak lagi kesaksian yang lain. Jadi saudara-saudaraku, jangan gentar dengan masalah. Jangan gentar dengan kesengsaraan. Yang paling penting, di dalam situasi apapun, kesengsaraan, kesulitan, saudara harus percaya satu hari, tatkala air matamu sudah penuh di dalam kirbat yang Tuhan sudah berikan, Dia akan membuka jalan dengan keheran-heranan, dengan heran dan ajaib, di luar dari logika kita, pikiran kita. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku, dan juga pesan buat hamba-hamba Tuhan yang khususnya muda-muda, ajarkanlah jemaat dengan tabah dan iman yang sesungguhnya, bukan memberikan satu jalan keluar. Besok Tuhan akan membuka jalan, hari ini atau kapan, menentukan waktunya. Tidak, Tuhan tidak punya waktu untuk kita bernegosiasi. Dan Tuhan tidak mau bernegosiasi dengan kita kapan Dia mau selesaikan. Karena kehendaknya mutlak, rencananya mutlak. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Ya, saudara-saudaraku. Nah, jadi kembali lagi saya berpesan. Kalau kita jadi pemimpin gereja, kita jadi hamba Tuhan, kita menjadi orang yang lebih dewasa. Jalanilah pengalaman hidup ini, sehingga kita bisa bersaksi kepada yang lebih muda. Tuhan pasti buka jalan, pasti. Tapi jangan menghalangi Dia dengan caranya. Jangan memaksakan Dia. Ya, walaupun saya tahu Tuhan tidak bisa dipaksa, tetapi paksaan kita melalui doa, meminta terus, akan melelahkan hati saudara dan pikiran. Sehingga seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita. Seakan-akan Tuhan diam, membisu, dan tuli. Bukan karena Tuhan membisu, bukan Tuhan tuli atau diam, tetapi kita yang tidak mengerti jalannya Tuhan. Kita yang tidak mengerti cara Tuhan membuka jalan. Kita memaksakan diri mencari jalan keluar melalui hukum dunia, melalui cara manusia, hikmat manusia. Apalagi tanya dengan orang, minta nasihat kepada orang-orang yang tidak seiman, atau bahkan seagama pun belum tentu seiman. Karena apa? Soal iman itu harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari yang dihadapi. Bukan pada saat kita udah kesusahan baru kita cari Tuhan. Tapi tatkala kita lagi bahagia pun harus berjalan dengan Tuhan. Kita harus dengar-dengaran, setiap hari harus berjalan. Setiap hari harus bersama dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia. Doa bukan untuk meminta-minta, tetapi mengucap syukur dan membuka hati kita supaya Tuhan berbicara buat kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari Alkitab. Tuhan Yesus pada saat di atas kayu salib, Dia juga meminta kepada Bapa, kalau bisa cawan ini lalu, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi sesuai dengan keinginan kemanusiaannya Tuhan Yesus, secara kedagingan, secara kemanusiaan, Dia mau ini tidak dilalui kesengsaraan ini, tetapi Dia taat. Jadi kesengsaraan ini adalah wadah atau media untuk membuat kita dewasa rohani. Supaya kita bisa bertemu muka dengan muka, melihat wajah Kristus yang menolong kita. Kalau selalu kita menghindar dari masalah, wajah siapa yang kau mau lihat? Wajah pendeta? Wajah pihak berwajib? Atau wajah siapa? Atau wajah yang kita imajinasikan? Yang kita pikir-pikir seperti itu? Bukan.
Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat powerful dan menjadi kekuatan bagi saya. Dan saya percaya juga menjadi kekuatan bagi saudara-saudara semua. Amazing grace. Anugerah yang luar biasa. Anugerah khusus. Wahyu khusus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini mengajar kita yang mana absolut, yang harus diikuti, tidak boleh tidak, dan yang relatif, yang artinya tidak perlu diperdebatkan. Ya, seringkali saya melihat tayangan-tayangan yang tidak perlu diperdebatkan. Sekalipun perdebatan mengenai Trinitas, itu biarlah menjadi konsumsi iman kita. Sekalipun kita benar di dalam pengajaran, di dalam doktrin, tetapi tatkala kita melangkah di dalam kehidupan kita, hari lepas hari yang kita temukan di hadapan kita, tidak ada bicara Trinitas, tetapi bicara realita. Walaupun Trinitas itu realita, tetapi kehidupan kita menjadi fakta. Apakah kita benar-benar yang kita yakini Trinita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita? Kalau memang iya, dikatakan di dalam Alkitab, Roh Kudus yang akan menginsyafkan, Roh Kudus yang akan menasihatkan, Roh Kudus yang akan menegur. Jadi tidak usah khawatir. Kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia akan memberikan kita jalan hikmat bagaimana mengarah ke jalan yang Tuhan sudah sediakan. Landasannya adalah Alkitab. Kita tidak boleh menyimpang dari ajaran Alkitab. Ya, saudara-saudaraku. Kembali lagi, Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku kau taruh, kau menghitung-hitung, dan air mataku engkau taruh di kirbatmu. Luar biasa. Jadi kesengsaraan saudara-saudara, air mata saudara-saudara, dijamin ditaruh di kirbat. Tinggal tunggu waktu Tuhan akan bekerja. Tuhan akan membuka jalan. Saudara-saudaraku, apakah saudara-saudara percaya? Apakah saudara percaya Kristus yang sudah mati di atas kayu salib akan menolong, akan membantu, akan memberikan jalan keluar yang terbaik? Kalau saudara percaya, jangan takut dengan kesengsaraan, jangan takut dengan kesulitan. Hadapi, jangan menghindar. Dan saya berdoa dan saya berharap saudara-saudara punya iman yang kuat. Dan melalui kesengsaraan, melalui kesulitan, melalui permasalahan, melalui segala sesuatu yang saudara tidak ingini, justru di situ ada emas, ada mutiara yang satu waktu saudara akan mengambil dan melihat. Dan saudara akan berkata, terima kasih Tuhan, itulah kemurahan-Mu. Dan kau juga akan mengatakan, Tuhan ajaib. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Oke, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa di hari yang lain, di acara yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara.